Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta dinaikkan. Ayo mobil musik, Mas Partai Buruh, kawan-kawan semua berada di belakang mobil komando. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi 5.890.000 rupiah. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Ya, sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Pemirsa, KPK terus mendalami dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terbaru, KPK periksa salah satu tersangka yang sudah ditangkap dalam OTT beberapa waktu lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diperiksa adalah BS. BS merupakan tersangka yang ditangkap dalam OTT KPK beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini berkaitan dengan konstruksi perkara dugaan korupsi ijon di Pemkab Bekasi. Sebelumnya KPK telah menggeledah sejumlah lokasi dan juga menyita barang bukti. Maka kemudian hari ini penyidik tentu ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan berkaitan dengan konstruksi perkara suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik. Di mana dalam penyidikan perkara ini pekan lalu juga sudah dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan, di mana dalam penggeledahan itu penyidik juga sudah mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Pemirsa, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tidak seperti kasus-kasus korupsi lain, KPK seringkali gigih dalam membongkar suatu kasus. Kali ini KPK terlihat melemah. Bahkan KPK terlihat melempar bola pada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pemberian SP3 dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang melibatkan Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007 hingga 2009 dan juga 2011 hingga 2016. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menganggap auditor BPK tidak bisa menghitung kerugian negara atas pengelolaan tambang terkait kasus ini.
Hal ini pun dianggap menjadi salah satu kendala KPK dalam pasal yang disangkakan terkait kerugian negara hingga tidak ditemukan kecukupan alat bukti berupa kerugian negara. Dalam perkara Konawe ini, auditor telah menyampaikan bahwa tidak bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Karena atas pengelolaan tambang tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 17/2003 tidak masuk dalam ranah keuangan negara. Sehingga atas hasil tambang yang diperoleh dengan cara yang diduga menyimpang tersebut juga tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh auditor. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam penyidikan perkara ini, khususnya untuk pasal 2, pasal 3. Selain itu, untuk pasal suapnya ini juga terkendala karena daluarsa perkara. Pemirsa, berbagai macam bencana terjadi sepanjang tahun 2025. Banjir menjadi bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. 4 Maret lalu banjir terjadi di Jabodetabek akibat curah hujan tinggi dan juga meluapnya kali. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah lumpuh. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek pada 4 Maret 2025. Salah satu yang terdampak parah adalah Pondok Gede Permai, Bekasi. Banjir yang diakibatkan oleh Kali Bekasi meluap ini membuat perumahan warga terendam. Banjir juga merendam permukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung ini membuat warga terpaksa menerobos tingginya air agar bisa beraktivitas. Luapan Sungai Ciliwung juga sebabkan banjir di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir awal Maret 2025 ini membuat sejumlah wilayah Jakarta lumpuh. Banjir ini akibat banjir kiriman dari Bogor dan Puncak yang dilanda hujan deras. Pemirsa, 10 September lalu hujan deras mendatangkan banjir bandang di Pulau Dewata, Bali. 18 warga tewas akibat terseret banjir, sementara ribuan warga terdampak. Di samping itu bawah, aduh Tuhan. Inilah detik-detik ambruknya 2 bangunan ruko berlantai 3 di bantaran Sungai Tukat, Badung, Jalanan Pulu, Sulawesi, Denpasar, Bali, 10 September lalu. Arus deras banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. 4 orang tewas dalam musibah ini. Hanya di Denpasar, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan juga Kelungkung. Sejumlah orang hilang terseret banjir bandang dan ditemukan beberapa hari setelahnya. BNPB mencatat korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Bali sebanyak 18 jiwa. Sementara 4 orang dinyatakan hilang. Selama sepekan, tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan 4 korban hilang. Namun hasilnya nihil hingga pencarian korban dinyatakan resmi ditutup pada 18 September 2025. Akibat banjir, sebanyak 6.300 jiwa terdampak dan 520 bangunan rusak. Pemirsa, Gunung Lewatobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Letusan pertama terjadi pada 17 Juni 2025. Bahkan pada pertengahan Desember 2025, Gunung Lewatobi laki-laki meletus 22 kali.
Juni 2025, Gunung Lewotobi laki-laki meletus disertai getaran dan dentuman yang kuat, hujan batu dan hujan pasir. Saat itu, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Rentan bulan Juli hingga pertengahan Desember, gunung yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini beberapa kali meletus. Pada 20 September, Lewotobi meletus hebat. Sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi terjadi hingga sepekan, akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas di jalur zona bahaya terpapar abu vulkanik. Tak hanya itu, 4 bandara di Pulau Flores NTT, yaitu Bandara ND H. Hasan Aero Busman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayantana Larantuka, dan Bandara Lewoleba Wupito ditutup. Tinggi kolom abu 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Sempat mereda pada 19 Desember sore, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 22 kali letusan, disertai gemuruh dengan tinggi kolom abu 2.000 meter dari mulut kawah. Status berada level 4 atau awas. Meski berulang kali erupsi, beruntung tidak ada korban jiwa. Namun hingga kini warga di sekitar gunung diminta selalu waspada. Pemirsa, 19 November lalu, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur alami erupsi dan berada di level 4 atau awas. Meski tidak ada korban jiwa, ada 3 orang yang dilaporkan mengalami luka bakar. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi 19 November 2025 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Guguran awan panas erupsi mencapai 8 km, sementara luncuran awan panas mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Kolom abu terpantau berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut hingga utara. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Erupsi yang mengarah ke tenggara menyapu 246 rumah warga di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojowiyo, Kabupaten Lumajang. Terkait hal tersebut, BPBD Lumajang mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut, namun 3 orang dilaporkan mengalami luka bakar akibat terkena awan panas hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Saat erupsi 19 November lalu, status Gunung Semeru dinaikkan ke level 4 atau awas. Kini pada 19 Desember 2025, status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Banjarnegara mencatat duka. Di tengah hujan yang tak kunjung reda pada 16 November 2025 lalu, tanah longsor datang tanpa aba-aba. Puluhan rumah di desa Situkung, Pandanarum, tertimbun dan belasan warga dilaporkan hilang. Dari lereng perbukitan, tanah dan bebatuan meluncur deras, menimbun rumah-rumah warga yang berada di bawahnya. Warga berlarian menyelamatkan diri, namun sebagian tak sempat keluar, terjebak di dalam rumah yang runtuh tertimbun longsor. Usai longsor, tim SAR dan relawan berjibaku menebus hujan dan lumpur. Alat berat diterjunkan, sementara warga membantu dengan peralatan seadanya. Setiap gundukan digali dengan harapan masih ada nyawa yang bisa diselamatkan. Hari berganti, lumpur mengeras dan hujan kembali turun. Harapan pun perlahan menipis. Satu persatu korban ditemukan, namun tak semua kembali ke pelukan keluarga. Setelah 10 hari pencarian, 17 orang ditemukan dalam kondisi tewas,
dan tim SAR akhirnya menghentikan operasi pencarian pada 25 November 2025. 11 korban dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan tertimbun material longsor. Pemirsa, bencana hidrometeorologi menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Kerusakan masif diduga dari kombinasi cuaca buruk dan juga kerentanan ekologis akibat degradasi hutan. Rangkaian bencana hidrometeorologi menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Kondisi cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Utara seperti di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tingkat kehancuran yang masif diduga hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Daerah yang mengalami dampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Barat. Pasca bencana, para penyintas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara membutuhkan banyak bantuan, 9 bahan pokok, hunian sementara hingga air bersih serta sanitasi. Terima kasih atas kepeduliannya. Selain Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat juga menjadi wilayah terparah yang mengalami banjir dan longsor di akhir tahun 2025. Hingga 23 Desember tercatat korban meninggal dunia mencapai 259 orang dan 175 orang hilang. Akhir November 2025 lalu, banjir bandang dan longsor sekaligus menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir tidak hanya membawa limpahan air dan lumpur, ribuan gelondongan kayu ikut hanyut menghantam rumah penduduk. Tiba-tiba datang banjirnya, nggak bisa diselamatkan apa-apa. Dikirain banjir biasa, ternyata bawa kayu-kayu. 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi porak-poranda akibat banjir bandang dan tanah longsor. Data BPBD 23 Desember 2025, korban meninggal dunia di Sumatera Barat mencapai 259 orang dan 175 orang hilang. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membantu korban. Proses evakuasi bukan hal yang mudah, tim harus berjibaku dengan medan yang tak mudah dijangkau. Selain itu, bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Sementara itu, puluhan personil TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Buso, Kecamatan Pau, Kota Padang. Jalan darurat dibuat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan jadi satu-satunya akses menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Pemirsa, Aceh menutup tahun 2025 dengan duka. Banjir bandang menerpa sejumlah daerah di Tanah Rencong hingga menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Sementara itu, ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Akhir November 2025. Hujan deras yang datang berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor yang menerjang belasan kabupaten kota.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliran air deras membawa gelondongan kayu menghantam apapun dan siapapun. Banjir melulantakkan kampung Sumur. Ratusan orang meregang nyawa. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal mereka. Akses jalan dan jembatan putus, beberapa desa terisolasi. Banjir bandang Aceh dicatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terberat di Sumatera. Hari demi hari, bulan pun berganti. Alat berat dikerahkan, masa tanggap darurat diperpanjang. Relawan dan petugas gabungan terus bekerja, pemerintah berupaya sekuat tenaga. Namun entah sampai kapan warga Aceh bisa menutup luka. Distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sarah Raja, Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Kali ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah, dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian warga terdampak bencana Sumatera, perbaikan infrastruktur dan sarana terus dikebut. Salah satunya perbaikan jalan dan pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat. Terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan, bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebut sejak minggu pertama bencana Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga kerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 53
50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Anda masih di Anyus Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. 3 orang tewas tertembus timah panah usai unjuk rasa yang berujung kerusuhan pecah di Suriah. Ya, kejadian ini dipicu aksi pemboman masjid kaum Syiah Alawi di kota Homs, Suriah. Bentrok pecah antara pasukan keamanan Suriah dan para demonstran yang dipimpin oleh kaum Syiah Alawi. Kerusuhan terjadi seiring meningkatnya tekanan terhadap Presiden Ahmed Al-Shara untuk menyelesaikan sengketa sektarian yang telah lama berlangsung di Suriah. 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota pesisir Latakia, Tartus, dan wilayah lain pada Minggu siang. Sebagian demonstran meminta otonomi dan pembagian kekuasaan yang lebih besar, namun tuntutannya ditolak pemerintah Suriah. Untuk mengatasi kerusuhan, pasukan keamanan yang didukung kendaraan lapis baja dikerahkan secara besar-besaran. Suriah telah mengalami beberapa gelombang kekerasan sektarian sejak Ahmed Al-Shara memimpin pasukan afiliasi Al-Qaeda untuk menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad. Sebelumnya, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Alawi di kota Homs, Suriah, Jumat siang. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Saraya Ansar al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pemirsa, negara fasis Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kawasan Gaza, Palestina. Minimnya alat berat membuat warga terpaksa menggunakan tangan untuk mencari korban di antara puing-puing bangunan. Warga Palestina yang tinggal dekat Menara Al-Ghafri di Gaza mengevakuasi jenazah dari runtuhan tempat tinggal yang hancur akibat serangan udara tentara fasis Israel. Di antara api dan asap, warga menggali tumpukan puing-puing yang hancur dan berharap menemukan korban yang tersisa. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengklaim bahwa serangan udara tersebut juga mengenai bangunan tempat tinggal dan sekolah yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil. في الليل الناس لقينا أهل العمارات هذه شادة ناحية الشرق بيقولوا إنه اليهود هددوا عمارة حجة فبعديها بشوية اللي هو صارت الهواية كانوا الناس هنا واقفين على أساس إنه عمارة حجة هناك فاللي هو ضربوا عمارة خلف الناس مش متوقع إنه حيضربوا عمارة خلف فعمارة خلف قريبة على الناس اللي كانت واقفة فصار الضرب والناس قريبة من عمارة خلف ففي راح شهداء كتير من جيراننا وأهلنا وفي بيقولوا إنه في ناس تحت الأنقاض حسب ما بيقولوا. Militer Zionis Israel terus melancarkan serangan udara di wilayah Gaza, Palestina dan menyiapkan 300.000 pasukan cadangannya.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 770 orang tewas di jalur Gaza dan lebih dari 4.000 orang terluka sejak berlangsungnya kesepakatan perjanjian damai Hamas-Israel. 17 orang tewas usai badai menghantam jalur Gaza Palestina. Badai juga menyapu tenda para pengungsi di pantai Khan Yunis. Inilah kondisi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda di pantai Khan Yunis, Gaza, Palestina. Akibat badai, air laut menghancurkan tenda para pengungsi. Warga Gaza berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dan membuat saluran drainase. Hujan lebat dan angin kencang di Gaza menyebabkan 17 orang tewas, termasuk 4 anak-anak. طلعت ابن الصغير عمره سنة و8 شهور طلع من تحت الخيمة. طلعت فوق عند أهل زوجتي وجيت أن أشيل خيمة أطلع أغراضي ما قدرتش أطلع شايف هاي الحمد لله اللي صار فيي. بطلب الرحمة من عند ربنا أحسن من كل شيء. من إيش هالطلوع؟ من البحر زي ما أنت شايف. جرف المية كان عقوة من هيك في الليل. أنا عملت سات الرمل هيك تعالي المية جرفتها كلها هيتها. المية جرفتها كلها هيتها. أنا بطلب الرحمة من أصحاب الذم الضمير اللي عندها ذم الضمير إنها تيجي توقف للناس بدل ما هي تشتت أكثر من هيك. إيش نسوي دنيتنا؟ Sementara itu, Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyatakan musim dingin telah memperparah penderitaan warga Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, Cina meluncurkan latihan gabungan dengan melibatkan berbagai angkatan bersenjata miliknya di sekitar Taiwan. Langkah ini sebagai respon atas kesepakatan pembelian senjata Taiwan dan Amerika Serikat senilai 11,1 miliar dolar. Kesepakatan Taiwan dan Amerika Serikat dalam pembelian alat persenjataan senilai 11,1 miliar dolar direspon agresif oleh Beijing dengan menggelar latihan besar-besaran di wilayah Taiwan. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang diberi kode Misi Keadilan 2025 melibatkan tembakan artileri di perairan dan wilayah udara di utara dan barat daya Taiwan. Rekaman yang dirilis oleh PLA menunjukkan pasukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan roket berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan mencakup penembakan langsung dan simulasi serangan terhadap target darat dan maritim. Operasi ini bertujuan sebagai kesiapan tempur laut udara serta operasi blokade pelabuhan dan wilayah Taiwan setelah sebelumnya Taiwan dan Amerika Serikat menyepakati paket pembelian persenjataan senilai 11,1 miliar dolar. 我已跟随海军太原舰编队抵达台岛以东相关海域。对射击雷达观测偏差法，半穿甲弹24发。预备，走。 Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengutuk keras latihan perang Cina dan menganggap aksi ini sebagai provokasi. Dua helikopter bertabrakan di udara di New Jersey pada hari Minggu waktu setempat. Insiden itu menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya terluka. Tim penyelamat menanggapi laporan kecelakaan penerbangan pagi waktu New Jersey, Amerika Serikat. Sebuah rekaman video memperlihatkan detik-detik helikopter berputar cepat menuju tanah dari lokasi kejadian. Pasca kejadian, polisi dan petugas pemadam kebakaran kemudian memadamkan api dari salah satu helikopter. Tabrakan antara heli N-Storm F-28A dan heli N-Storm 280C terjadi di atas bandara kota Hamilton. 1 pilot tewas, pemirsa, dan pilot lainnya dibawa ke rumah sakit dengan cedera serius. Pemirsa, audisi spesial HAN Cahaya Muda Indonesia digelar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta. Program kolaborasi antara pesantren dan iNews ini bertujuan menjaring calon dai dan juga dai yang muda yang akan diproyeksikan tampil dalam program dakwah televisi. Program Cahaya Muda Indonesia menggelar audisi Dai Muda Indonesia di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta.
Mengusung tema menebar cahaya Quran, acara ini merupakan wadah bagi santri dan generasi muda untuk menebarkan nilai-nilai Al-Quran melalui dakwah yang inspiratif dan relevan dengan perkembangan zaman. Peserta akan dinilai dari kemampuan menyampaikan pesan keagamaan, teknik public speaking, serta kemampuan beradaptasi dengan media televisi. Untuk audisi Dai hari ini itu adalah tema yang akan disampaikan nanti ketika Kultum Ramadan, karena perlu kita ketahui bahwa acara ini adalah acara kolaborasi antara pesantren dan iNews untuk mencari calon dai-daiyah yang berdakwah di televisi tentunya, yang diproyeksikan untuk acara Dai Cahaya Muda Indonesia untuk acara Kultum di iNews TV. Di tengah generasi muda yang semakin melek digital, kehadiran program ini dinilai mampu menjembatani dakwah pesantren dengan platform media massa. Harapannya dengan diadakannya program ini, kami sangat bersyukur. Pertama, berterima kasih kepada iNews karena memberikan wadah khususnya untuk para santri generasi muda menuangkan bakatnya, terutama di dunia public speaking. Yang perlu kita ketahui hari ini, kita lihat hari ini generasi muda itu sangat melek digital, dan dengan adanya wadah untuk anak-anak menyalurkan bakatnya di dunia dakwah itu sangat bagus sekali. Program kolaborasi antara iNews dan pesantren ini dapat diikuti peserta yang berusia 18 hingga 35 tahun melalui aplikasi RCTI Plus. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Kristiani menghadiri perayaan Natal Festival Kasih di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ya, perayaan Natal tahun ini sebagai momentum dalam menyebarkan energi positif dan memperkuat persaudaraan kebangsaan. Sebanyak 2.500 umat Kristiani menghadiri acara perayaan Natal Festival Kasih Nusantara 2025 yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kegiatan yang mengusung tema Christmas Love in God Harmony Together ini turut dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar serta sejumlah pimpinan gereja nasional dan tokoh lintas agama. Dalam acara ini, Menteri Agama menyampaikan jika pada perayaan Natal tahun ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan pada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada suasana Natal dan Tahun Baru kali ini, kita lakukan dalam suasana penuh keprihatinan, sekaligus untuk membuktikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kalian tidak sendiri. Kami semuanya sesama warga bangsa ikut bersama kalian. Buktinya tiada Natal tahun ini tanpa doa kepada Anda semuanya. Selain itu, Menteri Agama juga mengajak masyarakat menjadikan perayaan Natal tahun ini sebagai momentum dalam penyebaran energi positif yang memperkuat persaudaraan kebangsaan. Dari Jakarta, Muharlin, Yudi Richard, iNews melaporkan. Timnas Futsal U16 Indonesia meraih gelar juara usai menang dramatis atas tim tuan rumah Thailand 4-3 dalam laga final Piala AFF Futsal U16. Nasib berbeda dialami Timnas Futsal U19 Indonesia yang menyerah 3-1 dari tim tuan rumah Thailand. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, tabungkan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kami pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi program iNews Sports Pagi akan hadir bersama rekan Fazilah Khaironisa. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Duel sengit tersaji dalam laga final Piala AFF Futsal U16 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 menghadapi Thailand. Sepakan Bonyarit membuka keunggulan Thailand di menit-menit awal.
Namun tak lama berselang Garuda Muda menyamakan kedudukan hasil tembakan kaki kiri Heson Sirait. 3 menit jelang babak pertama berakhir, Bonyarit mencetak gol keduanya menjadikan kedudukan 2-1. Namun Indonesia kembali menyamakan kedudukan jelang turun minum lewat sepakan Faisal Gumilang. Memasuki babak kedua, Dafar Ramadan membawa pasukan Merah Putih berbalik unggul 3-2. Faisal Gumilang mencetak gol kedua hasil tendangan datarnya yang meluncur mulus ke dalam gawang Thailand membawa Indonesia menjauh 4-2. Mengejar ketertinggalan, Thailand memainkan power play. Kiper dadakan Bonyarit memperkecil ketertinggalan 3 menit sebelum laga berakhir menjadikan skor 3-4. Indonesia mampu mempertahankan keunggulan 4-3 hingga peluit panjang. Garuda Muda berhasil meraih gelar juara ajang Piala AFF Futsal U16 2025. Duel keras terjadi dalam laga final Piala AFF Futsal U19 2025 saat tim Garuda Muda menghadapi tim tuan rumah Thailand. Kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya. 3 menit sebelum laga babak pertama usai, tim Gajah Perang memimpin lebih dulu. Gol dicetak melalui sepakan Pumpocit. Di menit akhir babak pertama, pelanggaran keras dari tim Thailand membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Muhammad Robi Fatur Rahman yang mengambil eksekusi berhasil menyamakan skor 1-1. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Thailand menambah keunggulan. Gol dicetak lewat sepakan Sorawit Sirisawas.